Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Allazi hadana ilal imani wal islam wa akramana bi syariati nusukil haji ilal baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu ila jami'il anam. Syahadatan tunjina min azabi jahannam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim war rasuli sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kirami ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam azimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum. Wa qala aydan ma amalu ibnu adama yauman nahri min amalin illa ihraqud dam. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri Dit Bekang, yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati, rahimakumullah wahadakumullah wahafidhakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah yang sangat amat dicintai oleh Allah, yang oleh Allah dijadikan uswatun hasanah, dijadikan suri tauladan, yang paling baik untuk kita contoh akhlaknya dan ibadahnya, yaitu baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga tetap istiqomah dalam mensyiarkan, mengagungkan, mengamalkan, sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan minum dari telaga air beliau,
mendapatkan bisa berjumpa dengan beliau, dikumpulkan di hari kiamat di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Hari ini adalah merupakan hari yang ke-8 di bulan Zulhijjah 1445 Hijriah. Dan pengajian rutin kita pada hari ini adalah merupakan pengajian rutin pertemuan yang ke-589. Kemarin saya salah nyebut. Kemarin waktu hari Sabtu minggu yang lalu itu pertemuan yang ke-588, dan hari ini adalah merupakan pertemuan yang ke-589. Mari kita awali talim kita pada hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah yang paling dicintai oleh Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita niatkan di dalam hati kita masing-masing. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan ataupun ponakan-ponakan kita, juga untuk saudara-saudara kita dan sahabat-sahabat kita. Dan kita memohon kepada Allah semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat yang selalu kita baca setiap awal pengajian, semoga kita dan keluarga kita yang masih hidup oleh Allah selalu dianugerahi sehat walafiat yang barokah, yang digunakan untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah, diberikan rezeki yang barokah, anak cucu yang barokah, harta yang barokah, usaha yang barokah, kemudian keluarga yang barokah. Apapun yang Allah titipkan kepada kita, apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, semoga oleh Allah selalu dibarokahkan sehingga kebaikan-kebaikan kita semakin bertambah banyak untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Yang sedang sakit kita doakan semoga sakitnya lekas disembuhkan oleh Allah dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Anak cucu kita, ponakan kita yang sedang mencari ilmu di pondok pesantren, kita doakan pula semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan zahir batinnya, dicerdaskan akal pikirannya, disolehkan hatinya, dibaguskan akhlaknya, dikuatkan iman Islam dan ihsannya, dan dimudahkan serta dilancarkan oleh Allah dalam mencari ilmu agama, dan diberikan ilmu yang bermanfaat kepada mereka, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, dan mudah-mudahan kelak di kemudian hari setelah kita tiada di alam dunia, semoga mereka menjadi orang-orang yang soleh dan solehah yang berguna bagi agama dan bagi umat manusia. Betil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'an
bidal harami Allah haramil ihsani wal hasani nahnu min qaumin bihi sakanu Allah wa bihi min khawfihim aminu ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji atafata yaji iratal alamin ya uailal judi wal karami wa bi ayatil qur'ani ulu Allah fataid fina akhal wahani na'riful batha wa ta'rifuna Allah was-safa wal baitu yalakuna ya Rasulullah salamun ya Rabbi asyani wa daraji atafata yaji rata alami ya uhailal judi wal karami. Yuk bareng-bareng. Rabbi fa'fana bi barakatihim Allah wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim Allah wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Seandainya kita mau membayar nikmat-nikmat dari Allah, tentu kita tidak ada kemampuan untuk membayarnya. Seandainya selama umur kita gunakan hanya untuk beribadah kepada Allah, dan sedikit pun kita tidak melakukan perbuatan maksiat, itu pun belum cukup ibadah kita untuk membayar nikmat-nikmat Allah. Orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah, pandai mensyukuri nikmat Allah, pandai menggunakan nikmat-nikmat dari Allah hanya untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah, maka niscaya tentu orang tersebut kelak di dalam sorga nanti oleh Allah akan ditambahkan nikmatnya dengan nikmat yang lebih sempurna, lebih besar, lebih banyak, lebih mulia, lebih agung. Janji Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah telah berjanji menegaskan dalam firman-Nya, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi
lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu Allah memberikan peringatan kepada kamu, jika kamu bersyukur, niscaya kami, kata Allah, benar-benar akan menambahkan nikmat itu kepadamu. Dan jika kamu kufur, ingkar, durhaka, menggunakan nikmat dari Allah untuk berbuat dosa, maka Allah menegaskan, inna ajabi lasyadid. Sungguh ajabku, siksaanku sangat amat keras bagi orang-orang yang kufur atas nikmat Allah. Dan termasuk salah satu manifestasi bukti syukur kita kepada Allah adalah kita diperintahkan untuk berkurban di hari raya kurban di tanggal 10 Zulhijjah pada tiap-tiap tahun, dan 3 hari sesudahnya, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah yang disebut ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, di mana hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah masih dibolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, kullu ayyamit tasyriq jabhun. Seluruh hari-hari tasyrik adalah hari penyembelihan hewan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bagi orang Islam yang mempunyai kemampuan untuk membeli seekor sapi atau seekor kerbau atau seekor lembu, hendaklah ia berkurban dengan seekor sapi itu. Bagi orang Islam yang tidak ada kemampuan untuk berkurban dengan seekor sapi, hanya mampu berkurban dengan seekor domba, hendaklah ia berkurban dengan seekor domba. Jadi sesuai kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. I'malu ala makanatikum, kata Allah, beramalah kamu sesuai kemampuan kamu masing-masing. Bagi orang Islam yang tidak mampu berkurban dengan seekor domba, hanya mampu berkurban dengan seekor kambing, hendaklah ia berkurban dengan seekor kambing. Bagi orang Islam yang tidak mampu berkurban dengan seekor kambing, sama sekali tidak ada kemampuan untuk membeli seekor kambing yang harganya 3 juta atau 2 juta. Jangankan uang untuk membeli seekor kambing, untuk makan saja susah. Tapi orang tersebut benar-benar dalam hatinya ingin mendapatkan padilah kurban di hari raya kurban yang sangat besar, maka hendaklah ia menyembelih ayam. Lalu ayam itu dimasak, diberikan kepada orang mukmin, baik yang kenal maupun yang tidak kenal, apalagi kepada yang kenal. Kalau tidak mampu juga menyembelih seekor ayam untuk disodakohkan, dihadiahkan, diberikan kepada siapapun orang mukmin, maka kata Nabi, supaya tidak kehilangan padilah hari raya kurban, supaya tetap mendapatkan keutamaan, mendapatkan padilah, keuntungan besar, beramal soleh di hari raya kurban yang sangat istimewa, maka hendaklah ia bersodakoh kepada orang mukmin. Sodakoh nggak usah besar-besar, yang penting ikhlas. Daripada sodakoh besar tidak ikhlas, daripada sodakoh kecil nggak ikhlas, mendingan besar tapi ikhlas. Kira-kira bener nggak kira-kira? Udah sedikit nggak ikhlas lagi. Ya mendingan besar tapi ikhlas. Jadi kalau ngomong harus benar, jangan salah ngomong. Jangan begini, daripada sodakoh besar nggak ikhlas, mendingan kecil, pelit loh. Emang nggak mau sodakoh besar, pengen sekecil. Oh, daripada sodakoh besar nggak ikhlas, mendingan nggak sodakoh. Salah itu ngomongnya. Ya mendingan besar tapi ikhlas, begitu.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin di hari raya kurban atau di hari-hari tasyrik, hari-hari masih dibolehkannya menyembelih hewan kurban, atau bersodakoh kepada seorang mukmin di hari-hari itu, kata Nabi, ba'asallahu ta'ala yaumal kiamati aminan. Kelak di hari kiamat, ia oleh Allah akan dibangkitkan, dibangunkan dari kuburannya dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat dari berbagai macam huru hara, dari berbagai macam malapetaka, ajab, kesengsaraan di hari kiamat. Wa yakunu mijanuhu asqala min jabali Uhudin, kata Nabi. Dan timbangan amal kebaikannya akan berat, bahkan lebih berat daripada beratnya gunung Uhud. Itu padilah keuntungan, keistimewaan, keutamaan kita memberi makan atau kita bersedekah di hari raya kurban. Kalau kita enggak mampu berkurban dengan seekor kambing atau seekor domba atau seekor sapi atau seekor unta. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, niatkan sekarang. Duh, saya tahun ini belum diberi kemampuan untuk berkurban dengan seekor unta atau seekor sapi atau seekor kerbau atau seekor domba atau seekor kambing. Tapi saya ingin mendapatkan padilah berkurban di hari ini. Saya niat besok tanggal 10 Zulhijjah saya akan membeli ayam kampung, akan saya sembelih sendiri dan akan saya masak sendiri, kemudian saya antarkan ke Ustaz Saifuddin. Alhamdulillah. Begitu dong, cerdas. Enggak, bercanda aja. Enggak usah dianggap bercanda ya. Gimana Pak? Setahun sekali menggembirakan orang mukmin di hari raya kurban. Dan memang disyariatkan, tujuan disyariatkannya berkurban pada hari raya Adha dan 3 hari sesudahnya adalah tujuannya untuk menggembirakan orang-orang mukmin, terutama fakir miskin di hari-hari itu, sebagaimana mereka digembirakan di hari raya Fitri dengan diberi zakat fitrah, dengan diberi zakat mal. Jadi yang harus diprioritaskan, yang harus diutamakan dalam hal pembagian daging hewan kurban adalah fakir miskin dulu. Utamakan. Artinya jangan sampai fakir miskin nggak kebagian, tapi yang kaya kebagian, itu salah. Utamakan fakir miskin dulu. Walaupun yang kaya boleh menerima hewan daging tapi utamakan fakir miskin, karena ini perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 28. Ini perintah Allah, kata Allah, wa'atimul ba'isal fakir. Wa'atimu, dan berilah makan oleh kalian al-ba'isal fakir, orang yang fakir, orang yang miskin. Walaupun orang kaya boleh menerima pemberian daging hewan kurban, tapi utamakan yang fakir dulu. Kalau orang kaya malah makan daging tiap hari lah. Orang fakir mah boro-boro tiap hari, kadang-kadang ya setahun sekali juga kalau ada yang beri baru makan daging. Utamakan yang fakir dulu. Karena memang tujuannya untuk mereka, untuk menggembirakan mereka. Kita mah atuh beli saja, kita mah banyak uang atuh, nggak usah mengharapkan dari daging hewan kurban. Jadi jangan toma, jangan terlalu berharap. Begitu nggak kebagian dari panitia, ngambek. Allahu Akbar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada amal yang paling lebih dicintai dan disukai oleh Allah yang dilakukan oleh seorang anak Adam di hari raya kurban, melainkan mengalirkan darah hewan kurban, melainkan berkurban. Jadi seandainya kita nih di hari raya kurban atau di 3 hari sesudahnya kita baca Quran dari mulai katakanlah
jam 2 malam setelah tahajud sampai masuk jam 2 malam nggak berhenti. Itu nggak seberapa dibandingkan dengan berkurban di hari raya Idul Adha. Jadi berkurban di hari raya Idul Adha itu amalan yang paling lebih dicintai, yang paling lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis, baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Ma amalubnu Adam yauman nahri min amalin illa min ihraqid dam." Rawahu Tirmizi wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nyebutnya boleh At-Tirmizi, boleh. Boleh At-Turmuji, boleh. Boleh At-Tarmizi, boleh. Tapi kebanyakan orang menyebutnya Tirmizi. Ada juga yang menyebutnya Turmuji. Ada lagi yang menyebutnya Tarmizi. Tarmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma amalubnu Adama yauman nahri min amalin illa min ihraqid dam." Tiada amal anak Adam yang paling lebih disukai oleh Allah di hari raya kurban illa min ihraqid dam, kata Nabi, melainkan mengalirkan darah hewan kurban. Maksudnya menyembelih hewan kurban. Maksudnya bukan yang menyembelihnya, yang berkurbannya maksudnya. Yang menyembelih maka bisa orang lain kan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Wal yaumul ashir wa yaumul adha man qarraba qurbanan fihi fabi awwali qataratin qatarat min damihi ghafarallahu lahu junubahu wa junuba iyarihi wa man at'ama fihi mu'minan aw tasaddaqa fihi bisadaqatin ba'asahullahu ta'ala yaumal qiyamati aminan wa yakunu mizanuhu asqala min jabali Uhudin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari yang ke-10 di bulan Zulhijjah dinamakan Yaumul Adha, hari kurban, atau disebut Idul Adha, hari raya kurban. Barang siapa yang berkurban di hari itu, baik dengan seekor kambing, baik dengan seekor domba, baik dengan seekor sapi atau unta. Barang siapa yang berkurban di hari itu dan di 3 hari sesudahnya atau di hari-hari tasyrik, maka pada tetesan pertama dari darah hewan kurban yang menetes, yang mengalir di saat disembelih, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, menghapus, melebur seluruh dosa-dosanya orang yang berkurban, sehingga ia bagaikan bayi yang baru dilahirkan, dan akan mengampuni seluruh dosa-dosa keluarganya, istrinya, suaminya, anak-anaknya diampuni dosanya. Makanya Rasulullah pernah berkurban dengan seekor sapi untuk 7 orang, dan juga beliau pernah berkurban dengan seekor unta untuk 10 orang. Akan tetapi seekor kambing atau domba cukup hanya untuk 1 orang, sama dengan dam haji. Kemudian kata beliau, dan barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin di hari raya Adha, atau bersedekah kepada seorang mukmin di hari raya Adha,
maka kelak di hari kiamat ia akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, dalam keadaan sejahtera, dan timbangan amal kebaikannya akan sangat amat berat, lebih berat daripada beratnya gunung Uhud. Nah, inilah fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, keuntungan-keuntungan berkurban di hari raya kurban. Adapun mengenai asal mula disyariatkannya berkurban, berangkat dari perintah Allah kepada Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya, anak semata wayang yang selama berpuluh-puluh tahun beliau mengharapkan anak. Begitu lahir, baru sampai usia 7 tahun, oleh Allah suruh disembelih itu anak. Coba bayangkan gimana perasaan kita. Ini Nabi Ibrahim diuji benar, diuji keimanannya, diuji kepatuhannya, ketundukannya, ketaatannya kepada Allah, diuji kecintaannya kepada Allah. Akankah Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah sehingga menjalankan perintah Allah ketimbang mencintai anaknya? Diuji. Nabi Ibrahim puluhan tahun berumah tangga dengan siapa? Siti Hajar. Tidak dikaruniai anak. Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ada dalam Al-Quran surah 37 As-Saffat juz 23 ayat 100. Itu doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk dari golongan orang-orang yang soleh. Berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim berdoa, ingin diberi anak. Pas begitu dikasih, menurut satu riwayat anak itu Ismail baru sampai usia 7 tahun, dan menurut riwayat lainnya usia 12 tahun suruh disembelih. Coba bayangkan, mengharap anak puluhan tahun, begitu lahir. Coba andai kata perintah ini turun kepada kita, bagaimana? Berani nggak kita menyembelih anak? Boro-boro menyembelih anak untuk dikorbankan. Menyembelih kambing saja kita malas, padahal duit ada. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita lebih cinta kepada harta daripada cinta terhadap perintah Allah. Itu bisa diukur keimanan kita. Nah, kalau seseorang ada kemampuan untuk membeli seekor kambing seharga 2 juta, akan tetapi dia sayang, dia bilang daripada uang 2 juta gua beliin kambing, kemudian kambingnya disembelih, dikurbankan, dan dagingnya dibagikan fakir miskin, mendingan umpama nih uang tersebut mendingan gua pakai judi online misalnya. umpama sekarang kan lagi marak judi online, sampai ada seorang polwan membakar hidup-hidup suaminya yang juga polisi, gara-gara suaminya main judi online melulu. Masya Allah. Ada lagi tentara TNI juga sama ya, ada ya. Masya Allah, itu mah bunuh diri. Masya Allah. Nggak ada orang kaya karena judi, nggak ada, nggak berkah, malah hancur ujung-ujungnya. Judi meracuni kehidupan. Masya Allah, itu lingkaran setan itu. Mudah-mudahan orang-orang yang selama ini suka judi online oleh Allah dikasih daya, disadarkan hatinya sehingga bertaubat dan meninggalkan perbuatan judinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah, kasihan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali ke laptop. Nah, orang yang mempunyai kemampuan untuk membeli seekor kambing buat dikurbankan di hari kurban, akan tetapi ia sayang, ia bakhil, bersikap bakhil, bin kikir, bin medit, bin pelit, bin bintut kasiran, padahal mampu sebenarnya membeli seekor kambing seharga 2 juta, tapi dia sayang, nggak mau berkurban. Maka orang seperti ini, kata Nabi, fala yaqrabanna musallana,
maka janganlah sekali-kali dia menghampiri tempat sholat kami. Artinya apa? Artinya Rasulullah tidak suka ketika melihat umatnya bakhil untuk berkurban, padahal ada kemampuan untuk berkurban. Ala innal udhiyata min akmalil munjiyah tunaji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah, kata Nabi. Ingat, sesungguhnya berkurban itu adalah bagian dari amal yang dapat menyelamatkan orang yang berkurbannya dari segala keburukan dunia dan akhirat. Dan hewan yang kita kurbankan kelak di hari kiamat, manakala kita melintas di atas jembatan gawat darurat menuju ke surga, kita akan menunggangi hewan kurban tersebut, lalu kita dibawa masuk ke dalam surga, selamat ketika melintas di atas sirat. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, alzimu duhayakum fa innaha ala sirati mawtayakum. Kata beliau, besarkanlah hewan kurbanmu, karena sesungguhnya hewan yang kamu kurbankan kelak akan menjadi kendaraan buat kamu ketika kamu melintas di atas sirat menuju ke surga. Jadi kalau kita mau nyari hewan buat kurban, cari yang gemuk. Karena enggak soh berkurban dengan hewan kurban. Pertama, matanya picak, atau telinganya songhek, atau kakinya sebelah pincang, atau kurus banget, tidak bergaji. Seandainya disembelih, kebanyakan tulang daripada dagingnya, akhirnya fakir miskin dikasih tulangnya, pada keselak mati. Nah, cari hewan kurban yang gemuk, yang sehat, yang sempurna, karena itu akan menjadi kendaraan kita nanti di atas sirat menuju ke dalam surga. Demikian pula kalau kita mau zakat fitrah dengan beras, cari beras yang termahal, yang terbaik. Jangan zakat fitrah dengan beras yang beras raskin, bulog, banyak kutunya. Masya Allah, Masya Allah, tega aja. Allahu Akbar. Yang bagus, zakat fitrah berasnya yang bagus. Karena itu setiap butir dari beras itu Allah jadikan malaikat memintakan ampun kepada kita sampai hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi riwayat penyembelihan Ismail yang dilakukan oleh ayahandanya Khalilullah yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam, itu kisahnya, riwayatnya oleh Allah diceritakan, dibuka oleh Allah dalam Al-Quran surah 37, yaitu surah As-Saffat juz 23, sebanyak 9 ayat, dari mulai ayat 99 sampai ayat 107. Ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bigulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur maja tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya innaka jalika najzil muhsinin inna
inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidibhin 'adzim. Nah, ini 9 ayat ini isinya menerangkan tentang riwayat penyembelihan Ismail yang dilakukan oleh ayahandanya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mari kita artikan ayat tersebut. Di ayat yang ke-99 dari surah 37 As-Saffat juz 23 diterangkan waqala inni jahibun ila rabbi sayahdin. Waqala, dan telah berkata Ibrahim, maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim, inni jahibun ila rabbi, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, yaitu Allah. Sayahdin, dan dia Allah akan memberikan petunjuk kepadaku tentang apa yang baik buat agamaku. Maksudnya Nabi Ibrahim pergi ke suatu negeri untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah, dan untuk berdakwah, untuk mengajak umat manusia supaya menyembah kepada Allah. Negeri itu negeri apa coba? Negeri apa? Iya, nanti lihat sejarahnya ya. Kemudian kan saat itu Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Itu puluhan tahun Nabi Ibrahim minta anak. Selepel Nabi Ibrahim aja yang mendapatkan titel kekasih Allah, puluhan tahun baru diijabah doanya. Kita baru tahajud semalam pengen jadi. Masya Allah. Selepel Nabi Ibrahim aja puluhan tahun baru diperkenankan permohonannya. Itu Rabbi habli minas sholihin, itu doa Nabi Ibrahim. Bisa kita pakai itu. Penting itu. Itu isinya kita minta kepada Allah agar dianugerahi anak yang soleh. Tentu setiap orang tua akan merasa bahagia ketika punya anaknya soleh-soleh dan solehah. Makanya minta sama Allah. Allah tidak akan memberi kalau kita tidak mau meminta. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan bagimu doamu. Nah, tapi kalau doa ini dibaca oleh imam dan diamini oleh makmum, menurut para ulama boleh iya mutakalim wahdahnya diganti dengan nun mutakalim al ghair, tapi kita niatnya dalam hati bukan baca Quran, tapi niatnya berdoa dengan doa Nabi Ibrahim. Jadi Rabbi menjadi Rabbana, habli menjadi hablana. Berarti Rabbana hablana minas salihin. Kalau Rabbana artinya Tuhan kami, berarti kami semua tuh, imam yang berdoa dengan makmum yang mengamin, itu kami semua kena. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami, karuniakanlah kepada kami, berilah kami minas salihin, anak yang termasuk dari orang-orang yang soleh. Tapi kalau untuk diri sendiri Robbi, jadi pakai iya mutakalim wadah. Kalau Robbi kan ya Tuhanku, beda. Ya Tuhanku dengan Tuhan kami beda. Kalau ya Tuhan kami berarti orangnya banyak, walaupun yang ngomongnya satu orang, tapi yang mengamini semuanya terwakili gitu oleh omongannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk dari golongan orang-orang yang sholih. Dijawab oleh Allah doa Nabi Ibrahim pada ayat berikutnya, ayat 101, kata Allah, fabasyarnahu bigulamin halim. Kata Allah, maka lalu kami, kata Allah, memberikan kabar gembira kepada Ibrahim bigulamin, dengan menganugerahkan seorang anak halim yang amat sobar, yaitu Nabi Ismail. Sangat sobar, maksudnya sangat berserah diri.
Ketika mau disembelih, dia berserah diri. Kalau memang itu perintah Allah, lakukan saja ayahku. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar, termasuk orang-orang yang patuh, tunduk, taat menjalankan perintah Allah. Walaupun aku harus mati, lakukan saja. Luar biasa Nabi Ismail, ketaatannya kepada perintah Allah. Kita boro-boro begitu, disuruh tahajud aja oleh Allah, males kita mah. Padahal itu nggak mengorbankan nyawa, cuma ngorbanin waktu doang. Mengurangi waktu tidur kita korbankan untuk tahajud, males. Apalagi disuruh. Itulah kita. Ini bisa menjadi ukuran buat kita sebenarnya, para jamaah. Jadi kalau kita ingin tahu kadar keimanan kita sempurna atau belum, sebenarnya banyak hal-hal yang bisa dijadikan ukuran buat diri kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 102 Allah berfirman, falamma maka tatkala balago, sampai Nabi Ismail ma'ahu bersama-sama Ibrahim, asaya berusaha. Maksudnya falamma balago ma'ahu saya, maka tatkala anak itu yakni Ismail telah sampai pada usia sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Qala, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ini sesungguhnya aku melihat fil manami, di dalam mimpi, anni, bahwasanya aku adbahuka, itu menyembelih kamu. Panjur, maka pikirkanlah olehmu nak, majataro, bagaimana pendapatmu. Nah, jadi Nabi Ibrahim mimpinya itu sampai 3 kali. Malam pertama dalam mimpinya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail itu, yang selama ini diharapkan kehadirannya, suruh sembelih. Tapi setelah mimpinya yang malam pertama, Nabi Ibrahim nggak langsung menyembelihnya, karena masih bimbang, masih ragu-ragu. Gitu. Apa itu mimpi dari Allah atau dari setan gitu. Malam kedua mimpi lagi yang sama, tapi tetap masih ragu, masih bimbang. Pas malam ketiga mimpi lagi Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, baru Nabi Ibrahim yakin kalau ini adalah datangnya dari Allah dan perintah Allah. Dan itu dilaksanakan Nabi Ibrahim. Dilaksanakan, benar-benar sudah digosok-gosok itu pisau yang tajam di leher Nabi Ismail, tapi nggak mempan atas kehendak Allah. Ternyata Allah hanya sekedar menguji keimanan Nabi Ibrahim, kecintaan Nabi Ibrahim diuji. Ternyata lulus Nabi Ibrahim. Masya Allah, seandainya ujian ini datang kepada kita, kudu mencit anak. Ya udah, kita nggak usah mencit anak lah, pencit beta, korban 2 juta. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Jadi ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku menyembelih kamu, maka pikirkanlah olehmu, bagaimana pendapatmu nak. Masya Allah, jawaban Nabi Ismail luar biasa. Kata Nabi Ismail, ya abatib al matu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi kalau bahasa kita mah, ayah kerjakan saja. Kalau memang itu perintah Allah, kerjakan saja. Aku ikhlas kok disembelih. Yang penting asal itu perintah Allah. Aku ikhlas. Aku ikhlas. Yang penting Allah ridho kepadaku. Masya Allah, ini anak yang soleh ini. Masya Allah. Makanya kalau pengen punya anak soleh, kasih nama Ismail aja. Don soleh ya. Ada nama Ismail, nggak pernah sholat lagi. Itu salah, bukan soleh. Apalah arti sebuah nama. Masya Allah, bapak-bapak sambil puasa sambil ngaji, ya luar biasa ini. Masya Allah, di hari tarwiyah lagi ini. Masya Allah, mudah-mudahan puasanya ikhlas karena Allah, ngajinya ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau puasa sambil ngaji itu luar biasa ya. Kalau puasa sambil tidur itu biasa. Nah, yang luar biasa lagi puasa masih ngaji juga nih. Kan kebanyakan begitu.
Pengajian-pengajian itu kalau Ramadan pada libur kan? Jarang yang ngaji itu. Padahal justru pahala ngaji itu lebih besar di bulan Ramadan. Masya Allah. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut, itu baru sampai ayat berapa? 102. Semuanya berapa ayat? 9 ayat sampai ayat 107. Berarti berapa ayat lagi? 5 ayat lagi. Kemudian ayat yang ke-103-nya Falamma aslama, mangga. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka tatkala keduanya, maksudnya tatkala Ismail dan Ibrahim telah berserah diri, benar-benar akan melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Wa tallahu lil jabin, dan saat itu Nabi Ibrahim sudah membaringkan anaknya yaitu Ismail atas pelipisnya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Udah dibaringkan. Pisau udah di leher. Bahkan udah sempat digosok-gosok. Tapi enggak mempan. Buka keterangan dalam kitab Ada. Tiba-tiba ada panggilan Allah. Di ayat yang berapa? 100. Kata Allah wa nadainahu ayya Ibrahim. Dan panggillah dia, "Hei Ibrahim," kata Allah. "Stop. Jangan kau lanjutkan. Engkau telah lulus. Engkau benar-benar telah melaksanakan perintahku." Pantas aku enggak mempan atuh. Allah tidak menghendaki, Allah melarang menyembelih Ismail. Dipanggil oleh Allah. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggillah dia, "Hei Ibrahim." Kata Allah, "Qad sadaqtar ruya." Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Yakni Nabi Ibrahim benar-benar mempercayai bahwa mimpi itu datangnya dari Allah dan adalah merupakan perintah Allah kepada dirinya yang harus dilaksanakannya, dan itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Inna kajalika najil musinin. Tapi ketika pisau digosok-gosokkan di leher Ismail tidak mempan, karena Allah melarangnya Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Allah hanya sekedar menguji saja. Kata Allah, inna kadzalika najzil musinin. Itulah balasan dari sesungguhnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi Nabi Ibrahim telah mampu berbuat baik kepada Allah, yakni melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Nah, inilah riwayat yang lalu kemudian dijadikan dasar disyariatkannya berkurban adalah berangkat dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya yang bernama Ismail. Lalu kemudian berkurban ini di dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, dilanjutkan oleh beliau dan diperkuat sampai turun perintah Allah dalam Al-Quran surah 108, yaitu surah Al-Kautsar juz 30 ayat 2. Kata Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka sholatlah kamu di hari raya Adha, yaitu sholat Idul Adha. Li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah kamu. Kemudian sedikit lagi, tadi sampai ayat berapa? Yang berbunyi qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kemudian kata Allah di ayat 106, inna hadza lahuwal balaul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Dan di ayat 107-nya wa padainahu bijibhin azim. Kata Allah, maka lalu penyembelihan Ismail yang dilakukan oleh Ibrahim, kami ganti Ismail, diganti Nabi Ismail tuh, enggak jadi sembelih. Bijibhin azim diganti dengan sembelihan yang besar yang disebut Idul Adha, hari raya kurban. Menurut riwayat
sembelihan yang dikirim oleh Allah dari surga sebagai pengganti atas sembelihan Ismail yang dilakukan oleh ayahnya, itu menurut riwayat itu adalah kurbannya Habil yang masih hidup di dalam sorga. Kata Allah, nih, bawa ini, hewan kurban ini bawa. Kata Allah kepada malaikat Jibril, berikan kepada Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim mengganti menyembelih hewan ini. Jadi tidak jadi menyembelih anaknya. Itu namanya kibas. Kibas itu besar. Ya, kan kalau zaman dulu mah kan gede-gede ya. Orang juga tinggi-tinggi, besar-besar. Katanya juga butir beras juga gede-gede ya. Ya, orang dulu mah. Jadi domba yang disembelih, kambing yang disembelih oleh Nabi Ibrahim dulu jangan disamakan dengan yang sekarang. Gede kambingnya. Mungkin boleh jadi sebesar sapi kambingnya. Gede. Kalau kita kurban seekor kambing kecil pengen untuk sekeluarga, enak aja lo. Pelit lo. Ada yang berpendapat sebegitu, tapi nggak usah dibahas lah, nggak usah. Bapak orangnya udah almarhum, nggak boleh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Awal mula disyariatkannya berkurban di dalam ajaran agama Islam adalah berangkat dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Namun tidak jadi Nabi Ismail diganti, dan oleh Allah diganti bijibhin adim dengan sembelihan yang besar, yaitu Idul Adha. Jadi Nabi Ibrahim untuk meneruskan kurbannya diganti dengan seekor kibas. Dan ini disyariatkan di dalam ajaran Islam. Demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Setelah kita tutup taklim kita hari ini, mohon izin saya langsung pamit, langsung undur diri. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, yang kita bahas dalam taklim yang mulia ini dari awal hingga akhir semuanya oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa meraih keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhirnya mari kita tutup taklim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'a ma'al hidayah wal barakah. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati lahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.